mencermati, menyaksikan ada kericuhan yang terjadi di sidang paripurna DPD RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI dari Dapil Jawa Timur, Bapak Insinyur A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Sidang itu sebetulnya kan mestinya memperlihatkan satu kualitas demokrasi yang semakin meningkat. Nah, dalam persidangan itu ternyata memunculkan kericuhan karena ada protes-protes dari sejumlah anggota DPD. Nah, saya menelusuri protes-protes itu ternyata nampaknya ada semacam settingan. Kenapa? Kan anggota DPD yang memprotes bahkan berusaha untuk merampas mic, ya kan, melakukan interupsi-interupsi dan keributan-keributan itu. Kan itu mereka memprotes tentang tata tertib, ya kan? Tata tertib DPD untuk mengawal pemilihan ketua DPD yang baru. Nah, ini lucu, anggota DPD yang memprotes tata tertib itu mereka juga ikut mensahkan tata tertib tersebut. Lah, itu kenapa mereka ikut mensahkan ketika dibawa ke paripurna kok malah mereka memprotes? Ini kan memperlihatkan sifat kekanak-kanakan, ya. Jadi sebagai anggota DPD yang terhormat mewakili rakyat di berbagai daerah, berbagai provinsi dengan cara seperti itu memunculkan kualitas ya sebagai senator yang menurut saya sangat tidak terhormat dan itu sangat disayangkan. Nah, saya menduga bahwa ada desain besar untuk mencoba menghalang Lanyala Mataliti yang selama ini Lanyala itu kan mengusung tema besar kebangsaan yang kemudian dilembagakan menjadi menjadi tujuan daripada Dewan Perwakilan Daerah hari ini, yakni apa? Isu kembali kepada Undang-Undang 45 asli. Nah, menurut saya apa yang diperjuangkan oleh Lanyala lewat lembaga DPD itu sudah tepat dan benar. Melihat hasil amandemen Undang-Undang 45 dilakukan selama 4 kali dari tahun 99 sampai 2002 lahirkan undang-undang baru yang namanya Undang-Undang 2002 itu yang menghasilkan pemilihan langsung yang kemudian adanya KPK, adanya MK, sistem pemilihan langsung, ya. Tetapi kita melihat akibat daripada sistem pemilihan langsung yang selama ini menciptakan money politik, bahkan secara terang-terangan itu dibentangkan ketika terjadi persaksian di Mahkamah Konstitusi mengadili hasil Pilpres 2024 kemarin. Nah, jadi dalam pandangan saya, ketika amandemen itu berarti negara bangsa Indonesia, proklamasi 45 itu tidak ada. Kenapa? Dalam pandangan saya, proklamasi 45 dan Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan tanggal satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Nah, ternyata setelah reformasi 98, lalu kemudian terjadi amandemen 99 2002 mengalami 4 kali amandemen itu. Kemudian muncul Dasar baru, tetapi tetap dinyatakan itu sebagai Dasar 45. Bagaimana? Sedangkan menurut Profesor Kailan itu adalah Undang-Undang Dasar baru dan ini mengakibatkan kita mengalami kerancuan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh sebab itu terkait dengan persoalan kericuhan ini sangat tidak elok. Oleh sebab itu kericuhan ini menurut saya ada kelompok-kelompok di internal DPD. Saya katakan saja, kelompok Khalil Muhammad yang ingin supaya terpilih menjadi ketua DPD yang akan datang. Dengan kelompoknya, dengan orang-orangnya, itu loh. Nah, tetapi dengan cara-cara menciptakan kericuhan itu kan menciptakan antipati. Dia ingin memimpin DPD, tapi membuat DPD menjadi ricuh. Nah, ini bukan berarti mendelegitimasi kepemimpinan Lanyala Mataliti, tidak. Tetapi dengan cara seperti ini, bahwa ada kepentingan
ya kan ada grand design istilah saya, bahwa orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin menghalang Lanyala untuk mewujudkan atau mengkonkretkan pelaksanaan atau kembali kepada 105 asli ini. Itu. Jadi ini kan upaya-upaya menghambat inilah barangkali saya kira mereka berusaha menciptakan kerusuhan, kemudian ingin supaya dalam pemilihan ketua DPR akan menjadi terpilih. Nah, ini kan jadi rancu dan aneh. Menurut saya ini menunjukkan kualitas sebagai senator yang mengalami degradasi itu loh. Nah, jadi saudara sekalian, menurut saya berhentilah ia akan bermanuver untuk berusaha untuk merebut panggung agar memimpin DPD seperti ini. Nah, karena apa? Saya melihat dukungan faktual terhadap Lanyala Mataliti dari DPD, anggota DPD yang baru, dari jumlah 100 DPD itu saya kira itu sudah tinggal ketok palu. Nah, kenapa ada semacam settingan kericuan seperti itu? Nah, sementara rakyat di bawahnya ini bergelimang dengan berbagai persoalan-persoalan yang diciptakan oleh rezim hari ini. Kita lihat suara-suara rakyat itu dimunculkan lewat media sosial, medsos. Mereka mencaci maki tiap hari. Kalau kita buka medsos, tiap hari presiden caci maki. Nah, lalu kemudian ada namanya survei, katanya tingkat kepuasan 75%. Gimana puas 75%? Sedangkan itu kan kita bisa saja mengatakan bahwa itu kan baik, itu bisa diatur, didesain, diatur. Loh, medsos itu kan tidak diatur seperti kalian ini, teman-teman YouTuber ini. Kan datang sendiri tanpa dibayar, tanpa diatur, tanpa diarah-arahkan, datang sendiri untuk merespon, menayangkan, merekam dan menayangkan isu-isu yang ada sekarang ini. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang secara faktual atas kesalahan kemauan sendiri. Nah, kembali kepada kerusuhan tadi itu, kericuhan di DPD kemarin, ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu, saya secara pribadi mengusulkan agar supaya Badan Kehormatan DPD itu bisa bertindak, memeriksa ini pelanggaran etis namanya, gitu loh. Persoalan rakyat tidak diributkan, malah persoalan jabatan. Nah, jadi ini kan jadi rancu, ini aneh, bin ajaib. Nah, kenapa? Mereka digaji oleh negara, digaji oleh rakyat melalui pajak-pajak, tidak memperjuangkan isu-isu atau kepentingan rakyat, misalnya kan tidak menyoroti hal-hal yang diribut oleh rakyat tentang IKN, infrastruktur yang kemudian dibangun murah dijual mahal dijual murah, lalu kemudian KKN, anak-anak presiden, KKN, kemudian kasus-kasus yang melibatkan presiden di KPK dilaporkan, itu nggak diributkan. Apalagi sekarang ini misalnya DPR sendiri malah mencoba menghidupkan kembali DPA. Loh, menghidupkan kembali DPA itu satu paket dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tinggi negara yang tidak seperti sekarang ini yang sejajar dengan presiden dan DPR. Lalu kemudian persoalan GBN. Jadi DPR sendiri jadi aneh ini. Kenapa hanya merespon persoalan DPA? Apakah DPR memberikan karpet merah kepada Jokowi agar supaya setelah tidak menjadi presiden dia menjadi ketua DPA untuk mengarah-arahkan presiden? Saya kira ini salah dan keliru. Nah, kalau mau DPR bersama DPD mendukung isu kembali kepada 105 asli agar supaya pemilihan presiden itu lewat MPR. Jangan sekarang ini presiden hasil alumni GOT. Kan presiden kan keluar masuk GOT. Ini kan sampai alumni GOT namanya itu. Kan malu kita punya presiden seperti itu kan. Hasil pencitraan, hasil bias settingan media. Nah, ini kan rusak semuanya. Nah, jadi yakin saya, kalau pemilihan presiden lewat MPR, saya yakin 1000% Joko Widodo tidak akan terpilih sebagai presiden. Apa modalnya? Nggak ada. Hanya sekedar pencitraan, nggak akan dibeli orang itu. Itu loh. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi. Jika ingin memperkuat lembaga-lembaga perwakilan dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau senator, maka sebaiknya saya sarankan DPR segera saja mendukung ide dan gagasan yang dibawa oleh DPD dipimpin oleh Lanyala Mataliti. Untuk apa? Agar supaya kita kembali sebagaimana dekret Presiden RI Soekarno
tanggal 5 Juli tahun 59 yang usia dekretnya sudah mencapai 65 tahun hari ini. Dan di dalamnya itu dekret itu kembali ke 45 itu dijawai oleh Piagam Jakarta. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, saya menyarankan kepada teman-teman DPD, janganlah menggunakan DPD institusi untuk mengejar jabatan, tetapi menggunakan DPD sebagai institusi negara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan mengorbankan kepentingan rakyat, malah mengejar kepentingan jabatan, menimbulkan kericuan. Kan tidak elok kericuan hari Jumat kemarin itu loh. Jadi sekali lagi, kepada teman-teman DPD, juga kepada teman-teman di DPR, yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani, kalau mau berjuang jangan separuh-separuh. Karena Undang-Undang 45 asli kan turut dirumuskan oleh Soekarno, itu kan kakeknya. Itu loh. Kalau mau kembalikan Puan sebagai cucunya Soekarno, yang sekarang memimpin DPR, kemudian Lanyala Mataliti juga adalah sekarang memimpin DPD, ya, itu segera bersama-sama mendukung kembali 45 agar supaya pemilihan presiden akan datang itu lewat MPR. Kita ingin presiden akan datang itu orang yang punya integritas, menjunjung tinggi moral, punya etika, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi hukum, itu tidak kalian pencitraan. Sekarang kan tidak. Lewat pemilihan langsung, sekarang ini pencitraan yang laku kelas. Tetapi hasilnya apa? Nol, nggak ada itu. Janji-janji politik, bohong semua itu. Dolar, dibilang 10.000 mana sekarang sudah mau 17.000. Itu loh. Hutang, katanya nggak hutang. Sekarang apa? Hutang diakui cuma 8.000, padahal yang ada 20.000 triliun lebih. Nah, jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh rakyat di bawah, para pengamat, para aktivis, dan para kritikus-kritikus. Ini segera direspon baik oleh DPD RI dan juga DPR RI. Jadi jangan menggunakan DPD mengejar jabatan untuk menjegal pejuang model Lanyala Mataliti itu. Kan jadi orang ketahuan nih, lu mau jegal nyala-nyala ya. Nah ini kan seperti ini saya kira sangat tidak elok dan masyarakat sudah cerdas. Ya, jadi sekali lagi kelompok panel sekarang insaf. Kan abang saya juga bang panel satu daerah sama saya Ternate, ya kan itu loh. Masa punya tokoh nasional kayak begitu kan mantan menteri, mantan gubernur, pengusaha pula. Ya kenapa itu? Ya kan menciptakan kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Kan kita tahu semua itu pemberitaan-pemberitaan yang semua media baik elektronik, baik media cetak, ya kan, maupun media-media sosial. Jadi sekali lagi, saya himbau kepada teman-teman DPD, janganlah Anda sudah digaji rakyat, pikirkan nasib rakyat. Jangan Anda digaji rakyat, pikirin nasib jabatan kursi Anda, yang nggak begitu. Malah nanti rakyat menganggap, ini percuma aja punya perwakilan daerah. Model-model ya, yang terjadi di DPD kemarin itu sangat disesalkan. Sebab itu sekali lagi, saya minta Badan Kehormatan DPD RI untuk memeriksa yang bikin ricu kemarin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bang, satu pertanyaan. Ya. Di DPD itu kemarin ada kericuannya seperti apa, Bang? Ya kericuan itu, mic-nya itu dirampas. Ya kan kemudian terjadi protes-protes yang kegaduhan. Padahal mestinya paripurna itu tidak seperti itu. Karena begini kan, paripurna itu mereka memperoleh tata tertib. Sedangkan tata tertib itu kan sudah disepakati sama-sama. Tinggal dibawa ke paripurna untuk mengatur bagaimana pemilihan ketua yang baru. Kok kenapa protes tata tertib kok di paripurna gitu loh masalahnya. Menimbulkan kericuan. Itu masalah di situ. Jadi lagi bicara masalah apa itu kejadian? Nah, bicara masalah. Jadi gini, ada kelompok yang seolah-olah pingin menjadi ketua itu kepentingannya dia itu seakan-akan ditutup. Padahal dari tata tertib semua sudah jelas. Gitu kan. Tata tertib ini kan menghantar siapa yang akan terpilih sebagai ketua. Nah, ada kelompok-kelompok yang tadinya sudah setuju tata tertib ini mencoba mengganggu, menghambat ini, itulah. Saya kira itu. Nah, jadi inilah yang menjadi pangkal pokok adanya kericuan. Jadi dugaan kuat saya kericuan itu disetting. Itulah. Ketua DPD-nya siapa, Bang, yang berbicara? Memang yang memimpin ketua DPD-nya itu adalah Lanyala Mataliti, tapi yang menciptakan ini kan beberapa orang yang kelihatan betul itu ada settingan supaya menciptakan gaduh itu yang di sidang paripurna hari Jumat kemarin. Hah? Bukan 12 ya? Nah, jadi kericuan itu kan sebetulnya meningkat. Jadi gini kan, kalau lembaga terhormat itu nggak begitu caranya itu pakai merebut,
kayak apa ribut-ribut. Kan kalau apa mereka sudah sepakat sudah tertib itu. Tinggal tahapan berikutnya bagaimana mengatur mekanisme pemilihan ketua. Ini tertib mereka sepakati tapi ribut lagi. Gimana itu? Nah jadi bagaimana kita punya senator kualitas yang seperti itu? Saya kira itu. Ya.